namanya apa? Nomor 7. Soal nomor 7, kalau ada soal nomor 7 seperti ini, B pangkat min 1 per A kali B. Sekali lagi, kalau operasi penjumlahan pengurangan, ini tidak boleh langsung dicoret begini. Jadi tidak boleh ya. Jadi kalau ada operasi penjumlahan pengurangan, ini harus dikerjakan dulu. A pangkat min 1 berubah jadi 1 per A. Ditambah B pangkat min 1 berubah juga 1 per B. Per bawahnya AB. Nah sekarang kita kerjakan yang pecahan dulu yang bagian atas. Cara kerjakannya bagaimana Kak C? Gampang banget, tinggal kalikan silang begini, terus nanti bawah dengan bawah. Jadi B dikali 1 jadinya B. Ditambah A kali 1 jadinya A. Per A kali B jadinya AB. Dibagi lagi dengan AB. Gimana Kak kerjakannya? B plus A per AB dibagi lagi AB. Cara mengerjakannya ya langsung ini tunggal turun aja. Maka nanti B ditambah A ini saya rubah jadi A tambah B. AB-nya turun ke sini. Jadi nulisnya nanti AB dikali AB. A kali A jadinya A kuadrat. B kali B jadinya B kuadrat. Jadi jawaban yang tepat harusnya adalah yang bravo. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, jadi sekali lagi di sini siapa yang masih bingung? Oke. Oke, untuk soal nomor 9, cara kerjakannya juga tekniknya sama saja ya, jadi nggak perlu bingung-bingung. Ada misalkan saya punya contoh 123,000 gini misalkan. Bikin desimalnya adalah 1,23. Jadi komanya di sini. Terus berjalannya harus berhenti sampai sini. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Jadi dikali 10 pangkat 5 seperti itu. Nah, sekarang di soalnya 1 jadi 12 300.000. Maka nanti nulisnya ya 1,23. Kemudian berjalannya dari sini. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Jadi dikali 10 pangkat 7. Nah, jadi mudah sekali, jawabannya adalah yang bravo. Kita lanjutin. 32 dipecah jadi 16 kalikan 2. 16 dirubah jadi 4. Jadi akar 16 itu 4, akarnya 2 tidak bisa, tetap ditulis akar 2. 8 dipecah jadi 4 kali 2. Akarnya 4 itu 2, 2 kalikan 5 jadi minus 10. 2 nggak bisa diakarkan lagi, berarti tetap akar 2. Ditambah 3 akar 2-nya tetap di sini. Maka nanti kita ngerjakannya. Positif dengan positif saya kerjakan dulu. 4 ditambah 3 jadinya 7 akar 2. Dikurangi 10 akar 2, ketemunya min 3 akar 2. It's very easy. Oke. Jadi untuk soal nomor 12, itu ingat-ingat dengan sifat yang ini. A pangkat P akar pangkat Hi. Itu bisa dirubah jadi A pangkat P per Hi. Jadi nanti di sini kita rubah dalam bentuk X pangkat 4 per 3. Lagi, X pangkat 3 per, kalau nggak ada angkanya, itu artinya akar pangkat 2, jadi 3 per 2. Kemudian dipangkatkan min 6. Oke. Ada pangkat, dipangkatkan lagi, cara ngerjakannya dikali. 4 per 3 dikali min 6. Caranya adalah 6 dibagi 3 itu kan 2. 2 dikali 4 jadinya 8. Berarti nulisnya X pangkat min 8. Saya ulang lagi. 4 per 3 kali min 6. Nulis cara mengerjakannya. 6 dibagi 3 itu 2. 2 kali 4, 8. Tapi ada min 8. Sekarang lagi yang di sini. 6 bagi 2 itu 3. 3 kali 3 jadi 9. Tapi hasilnya X pangkat min 9.
Yang nggak suka hitung negatif-negatif, ini bisa tukar tempat. X pangkat 9 dibagi X pangkat 8. Maka hasilnya nanti tinggal 9 kurangi 8 adalah X pangkat 1. Atau bisa biasa ditulis X saja. Jadi jawabannya yang delta. Untuk jawab soal nomor 14, kita tahu daun jendela di situ ada keterangannya. Ya, ada yang jawab lagi. Yang A, oke, kita cek. Jadi dengan panjang di sini 20 ditambah 4 akar 6, lebarnya 20 dikurangi 4 akar 6. Luas persegi panjang itu rumusnya P kali L. Berarti P-nya adalah 20 ditambah 4 akar 6 dikalikan 20 min 4 akar 6. Terus di sini kebetulan angkanya sama ya, bedanya cuma tanda plus sama minus. Yang perlu diingat adalah kalau ada soal A plus B dikalikan A min B, nanti kalau bisa kalian ingat-ingat terus ini, karena di SMA akan ketemu lagi. Jadi kalau ada A plus B dikalikan A min B, itu jadinya A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini saya anggap A ini B, A ini B. Berarti A kuadrat itu 400 dikurangi B kuadrat. Caranya adalah 4 kuadrat itu 16. Akar 6 kalau dikuadratkan jadinya 6. 16 kali 6 ketemunya 96. Maka nanti ngerjakannya 400 dikurangi 96. Jadi hasilnya 304. Jawabannya yang A. Oke, betul tadi jawabannya siapa tadi? Jawabannya Aulia. Sudah betul. Oke. Ya, yang lainnya sekali lagi yang masih bingung bisa ditanyakan dulu. Sebelum kita masuk ke soal nomor 15. Ya sudah? Ya, lanjut. Sekarang kita bahas. Soal nomor 15. Soal nomor 15 ini selalu bermain dengan merasionalkan penyebut. 1/3 akar 2 ditambah 4. Selalu akan dikalikan dengan lawannya penjumlahan. Akar 2 min 4. Juga sama akar 2 min 4. Kemudian kalau sudah, yang atas ini tetap kondisinya 3 akar 2 dikurangi 4. Yang bawah bagaimana Kak? Yang bawah ingat yang tadi, A tambah B dikalikan A min B. Maka nanti jadinya A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti 3 kuadrat itu 9, akar 2 kuadrat itu 2. Dikurangi B kuadrat, 4 kuadrat itu 16. Berarti nanti yang atas tetap 3 akar 2 min 4, yang bawahnya 18 dikurangi 16, jadinya 2. Apakah ada pilihan ganda bentuknya seperti ini? Ternyata belum ada. Kalau belum ada, kalau dia penjumlahan pengurangan, ini bisa disendirikan sendiri-sendiri. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah 3 akar 2 ini bisa dibagi 2 sendiri, atau yang 4 ini dibagi 2. Maka nanti hasilnya 3/2 akar 2, 4 bagi 2 jadinya 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jadi hati-hati sekali lagi. Jadi soal ini sebenarnya sih gampang, cuman kebanyakan banyak anak-anak yang hasil akhirnya masih bingung. Ya, jadi membuat hasil akhirnya masih bingung. Oke, ya lanjut. Apakah masih bingung?
Kita ulang lagi. Oke, ada yang menjawab di situ. Ada yang jawab delta. Oke, delta juga. Ya, sekarang kita coba. Apakah jawabannya benar delta? Yang nomor 16. Nomor 16, akar 3 per 1 ditambah akar 3. Kalau dirasionalkan, 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Yang lainnya ada yang menjawab. Oke. Oke, enggak apa-apa. Karena ini juga udah mau habis sebenarnya. Kurang soal-soal sedikit aja. Oke, selanjutnya yang atas. Karena yang di sini bentuknya akar 3, ini harus kita kalikan satu persatu ya. Jadi akar 3 kali 1 jadinya akar 3. Akar 3 kali akar 3 jadi 3. Per, ini kayak tadi. A kuadrat min B kuadrat. 1 kalau dikuadratkan jadi 1. Dikurangi akar 3 kalau dikuadratkan jadi 3. 1 kurangi 3 jadi min 2. Kak, di pilihan gandanya nggak ada yang bawahnya min 2, Kak. Berarti gimana, Kak, caranya? Caranya ya gampang. Jadi caranya adalah semuanya dikalikan min 1. Jadi kalau akar 3 dikali min 1 jadinya min akar 3. Min 3 dikali 1 jadi plus 3. Min 2 kali min 1 nanti jadinya 2. Jadi semuanya dikalikan min 1. Jadi kalau saya tulis begini. Semuanya kalikan min 1. Karena sekali lagi tadi jawabannya kan kita cuma begini saja. Cuma tidak ada di pilihan gandanya. Yang akar 3 dikurangi 3 dibagi min 2 nggak ada. Berarti kalau gitu diakali dulu. Dan ternyata jawabannya seperti ini. Ada di Bravo. Oke, jadi jawabannya min akar 3 plus 3 dibagi 2. Kasih soal seperti ini sama gurunya di sekolahan dan mungkin masih merasa bingung. Dasarnya cuma ini saja. A pangkat X sama dengan A pangkat P. Jadi syaratnya harus bilangan pokok itu harus sama-sama A-nya. Kalau tidak sama A, otomatis dipaksa sama. Jadi harus dipaksa sama. Maka nanti hasilnya langsung X sama dengan P. Jadi misalkan contoh saya punya 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, bilangan pokoknya belum sama. Dipaksa sama. 8 dirubah jadi 2 pangkat 3, ini 2 pangkat X. Kalau bilangan pokok sudah sama, berarti X sama dengan 3. Jadi seperti itu. Jadi kita harus memaksakan dia harus sama bilangan pokoknya. Sekarang soalnya 8 pangkat 2X min 3 sama dengan 128 X pangkat X min 1. Kak, bilangan pokoknya tidak sama ini. Terus gimana ini? Bilangan pokoknya nggak sama, Kak. Oke. Kalau tidak sama dipaksa sama dulu. 8 kita rubah dalam bentuk 2 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan dengan 2X min 3. Ingat kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, cara ngerjakannya dikalikan. Berarti 2 pangkat 3 kalikan 2X jadi 6X. 3 kalikan min 3 jadi min 9. Jadi sekali lagi, 8 diubah jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2X min 3. Berarti ini harus dikalikan satu persatu. 128 diubah jadi 2 pangkat berapa, Kak? Ya, masih ada ingat nggak ya? Kalau 2 pangkat 5 itu 32 loh. Kalau dikalikan 2 lagi jadi 64. Dikalikan 2 lagi 128. Ini 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Oh, berarti 128 itu 2 pangkat 7. Dipangkatkan X min 1. Maka nanti hasilnya yuk dikalikan satu persatu ya. Di 2 pangkat 7X min 7 kali min 1 jadi min 7. Kalau sudah sama bilangan pokoknya, 2 sama 2 ini nggak usah diperhatikan. Kalian tinggal lihat 6X min 9 sama 7X min 7. Sekarang fokus dengan X-nya dulu. Mana yang lebih kecil, 6X atau 7X? Oke, betul 6X saya. Nanti 7X dikurangi 6X. Min 7 pindah ke kiri jadi positif 7. Jadi ingat, min 7 pindah ke kiri jadi positif 7. Dikurangi 9-nya tetap. 7X dikurangi 6X jadi 1X. 7 kurangi 9 jadi min 2. Jadi jawabannya yang delta. Wah.
Jadi adik semuanya yang sudah pernah diajari di sekolahnya seperti ini, tapi masih bingung, ingat-ingat dengan dasarnya adalah ini saja. Usahakan bilangan pokok itu harus sama. Kalau tidak sama, berarti harus dipaksa sama. Kak, bagaimana kalau tidak sama? Nanti di SMA ada. Jadi ada bentuk yang kalau A-nya tidak sama, bilangan pokoknya tidak sama.